Oke, baik. Terima kasih atas atensi teman-teman kepada story saya, di mana tadi saya mencoba untuk meminta respon dari teman-teman sekalian, dan hasilnya sekitar 85% meminta untuk dibahas mengenai perbandingan CV dan PT. Nah, padahal saya rasa tips untuk menghandle klien juga itu sangatlah penting. Bagaimana kita bisa memahami karakter klien yang datang, bagaimana perlakuan yang kita berikan kepada klien A, kepada klien B, dan yang harus dipahami bahwa kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama kepada tiap-tiap klien yang datang di kantor kita. Itu ada beberapa indikator yang mesti kita lihat sehingga kita bisa menentukan perlakuan seperti apa yang kita berikan kepada klien kita. Oke, baik. Terkait dengan tema pada sore hari ini, saya ingin memberikan perbandingan singkat. Kenapa perbandingan singkat? Karena saya tidak ingin berlama-lama di sini. Ada saya kegiatan setelah ini. Saya ingin menyampaikan ini khususnya kepada teman-teman yang berprofesi sebagai pengusaha yang hendak mendirikan suatu perseroan maupun yang telah mendirikan suatu perusahaan, baik CV maupun PT. Oke, baik. Saya ingin membahas pertama dulu persamaannya. Nah, persamaannya itu baik CV maupun PT sama-sama didirikan dengan akte notaris. Ya, jadi ketika teman-teman hendak untuk mendirikan sebuah akta perusahaan, baik itu CV maupun PT, maka yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah berkunjung ke kantor notaris untuk mengetahui apa-apa syaratnya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana nantinya jika sudah berjalan itu nanti akan dijelaskan langsung oleh pegawai atau notaris yang bersangkutan. Saya berangkat dari klien-klien di kantor kami yang sangat sering menanyakan bagaimana sih perbedaan dari CV dan PT itu. Nah, sehingga saya berinisiatif untuk membuat suatu cerita yang menjelaskan secara singkat perbedaan mendasar antara PT dan CV. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah CV itu badan usaha tetapi bukan badan hukum. Sementara PT itu badan usaha dan juga merupakan badan hukum. Nah, dari status kedua perusahaan ini, mereka sama-sama merupakan badan usaha, tetapi CV bukan badan hukum dan PT badan hukum. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai status badan hukum ini. Nah, jadi badan hukum itu adalah suatu status yang akan memberikan kedudukan kepada suatu perusahaan atau badan lainnya untuk dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pada umumnya. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa yang dapat melakukan perbuatan hukum itu adalah orang maupun badan hukum. Nah, dengan melekatnya status badan hukum itu berarti perusahaan itu dapat melakukan perbuatan hukum. Nah, perbuatan hukum seperti bagaimana? Nah, seperti ketika perusahaan itu merasa dirugikan oleh pihak lain, maka dia bisa menggugat, dia bisa menuntut. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Ketika dia bisa menuntut, bisa menggugat, maka dia juga bisa digugat, bisa dituntut oleh pihak lain. Nah, beda halnya dengan CV. Nah, CV itu tidak memungkinkan untuk melakukan gugatan kepada pihak ketiga atau tuntutan kepada pihak ketiga karena CV ini bukan badan hukum. Jadi apabila CV ini ingin melakukan perbuatan hukum, maka harus dilakukan oleh pengurusnya atau biasanya itu direkturnya. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai proses pendiriannya. Nah,
saat ini sudah hampir sama ya proses pendirian akte CV maupun akta PT, di mana sebelum akte dibuat maka terlebih dahulu dilakukan pengecekan untuk pemakaian nama di sistem administrasi badan usaha untuk CV, dan untuk PT itu di sistem administrasi badan hukum SABH. Nah, setelah nama disetujui maka barulah bisa dilakukan proses pembuatan akta, penandatanganan akte pendirian. Nah, setelah proses pembuatan akte telah selesai, maka untuk CV itu nanti akan mendapatkan surat keterangan terdaftar dari sistem administrasi badan usaha Dirjen AHU Kemenkumham, dan untuk PT nantinya akan mendapatkan surat keputusan pendirian badan hukum. Nah, setelah itu juga sama-sama baik CV maupun PT mengakses untuk mendapatkan perizinannya itu melalui sistem OSS, Online Single Submission, yaitu merupakan sistem yang mengintegrasikan perizinan secara elektronik. Nah, sehingga setelah itu baru perusahaan dapat digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang saya titik beratkan pada pembahasan pada hari ini, yaitu mengenai tanggung jawab dari perusahaan baik CV maupun PT. Nah, pada PT tanggung jawabnya itu terbatas. Jadi tanggung jawabnya itu cuma sebatas modal yang ia miliki. Jadi sebagai contoh, misalkan perusahaan PT ini itu memiliki utang pada pihak ketiga sebesar 10 miliar. Nah, namun total aset dari perusahaan ini itu hanya sebesar 1 miliar. Nah, maka tanggung jawabnya perusahaan itu cuma sebatas aset perusahaannya saja, sehingga kewajibannya itu cuma 1 miliar itu saja. Nah, tidak beda halnya dengan perusahaan CV itu tidak memiliki tanggung jawab terbatas seperti yang terdapat pada PT. Namun sebaliknya, pada CV itu tanggung jawabnya tidak terbatas. Artinya bagaimana? Bahwa ketika terjadi tuntutan piutang dari pihak ketiga, itu tanggung jawabnya sampai ke harta pribadi. Ya, yang bertanggung jawab di sini adalah direktur atau pengurus. Jadi komanditer atau pengawas itu tidak bertanggung jawab dengan sampai harta pribadinya. Dia cuma bertanggung jawab sebatas modal yang ia tempatkan dalam CV itu. Tapi yang mempunyai kewajiban tidak terbatas yaitu direkturnya, dalam hal ini pengurus dari CV itu. Nah, ketika CV ini memiliki utang sebesar 5 miliar kepada pihak ketiga, nah, dan ternyata setelah ditotalkan aset perusahaan ini cuma berjumlah 1 miliar, maka pihak CV ini wajib untuk menambah pembayaran utang itu dengan melihat harta pribadi si pengurus. Nah, oke, mungkin itu saja pembahasan singkat yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk yang ingin lebih mendalami mungkin bisa menghubungi saya via DM atau jalan-jalan ke kantor saya. Baiklah, mungkin ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.